Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini kami akan memaparkan materi terkait mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sistem organisasi pengelola zakat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Anissa Ramadhani dan anggota saya Novita Sari. Selanjutnya, sub materi yang akan kami bahas terkait dengan sistem organisasi pengelola zakat, yaitu yang pertama ada pengertian organisasi pengelola zakat, kemudian karakteristik dan manajemen penghimpunan organisasi pengelola zakat, dan yang terakhir jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat. Pengertian organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat atau bisa disebut OPZ adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dari masyarakat. Kemudian terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat atau bisa disebut dengan OPZ. OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kemudian adapun OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat atau bisa disebut dengan LAS, yaitu Lasnas dan Lasda. Di bawah ini akan dijelaskan serta deskripsi terkait dengan organisasi pengelolaan zakat atau OPZ. Nah, Basnas atau Badan Amil Zakat, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas secara hukum sesuai dengan keputusan Presiden. Kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan serta struktural. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah seperti Basnas berkedudukan di ibu kota negara, Basnas provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Basnas kota madya berkedudukan di ibu kota provinsi, kemudian Basnas kabupaten berkedudukan di ibu kota atau kabupaten, unit pengumpul zakat atau UPZ kecamatan berkedudukan di ibu kota atau kecamatan, unit pengumpulan zakat UPZ kelurahan atau desa berkedudukan di desa. Kemudian LAS atau Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, perindustrian dan pendayagunaan zakat. Dilihat dari sejarah pendirian LAS ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu LAS yang berbasis Masjid LAS didirikan dengan basis masjid seperti LAS Rumah Amal Salman atau Masjid Salman, LAS Al-Azhar Peduli atau Masjid Al-Azhar, LAS DPUDT Masjid Darurat Tauhid. Kemudian LAS yang berbasis organisasi massa atau bisa disebut dengan Ormas. LAS pada kelompok ini didirikan dengan berbasis organisasi massa atau ormas seperti LAS Pusat Zakat Umat, Ormas Persis atau LAS NU, Ormas NU, dan LAS Muhammadiyah, Ormas
Muhammadiyah. Kemudian LAS berbasis perusahaan yaitu corporate, yaitu LAS didirikan dengan basis perusahaan atau corporate seperti LAS Baitul Mal Mutakin, PT Telkom, Baitul Mal Muamalat, kemudian Baitul Mal BRI. Kemudian LAS berbasis dengan organisasi pengumpulan zakat yaitu OPZ. LAS didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat atau OPZ. LAS kelompok ini seperti lembaga manajemen LAS, infak, LAS Rumah Zakat Indonesia atau dompet duafa, yaitu LAS Rumah Yatim Ar-Rahman. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dan manajemen penghimpunan organisasi pengelola zakat. Sebagai organisasi nirlaba, pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, seperti sumber daya, baik dana maupun barang, dari para donatur, kemudian menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, dan kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang sepakat mendirikan organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu yang pertama terkait dengan prinsip dari syariah Islam, kemudian sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian yang ketiga biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya. Untuk mendukung supaya benar-benar profesional, organisasi pengelola zakat tersebut harus memiliki manajemen. Adapun strategi manajemen penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui dengan 4 tahap, yaitu yang pertama menentukan segmen dan target muzaki, yaitu dengan menentukan positioning strategi terutama yang menyangkut keunggulan organisasi pengelola zakat. Kemudian yang kedua, meliputi menyiapkan sumber daya manusia dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki, yaitu dengan memilih pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat. Kemudian tahapan ketiga yaitu membangun sistem komunikasi dengan cara membangun database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria muzaki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunitas. Tahapan keempat yaitu tahap actuating, yaitu menyusun dan melakukan pelayanan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzaki pertama sehingga dapat disusun pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan secara individu, di mana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui via ATM atau melalui jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan sumber daya manusia dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat dapat menerima dana dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di organisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, yaitu yang pertama ada dana zakat. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang kedua ada dana infak atau sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan sedekah berarti berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara garis besar, sedekah sama dengan infak. Hanya saja sedekah memiliki artian yang lebih luas dari sekedar material. Karena hal ini, senyum juga termasuk dalam sedekah. Kemudian yang ketiga ada dana wakaf. Dana wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zarah adalah menghalangi atau menahan tasarruf atau berbuat terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat ada dana pengelola. Dana pengelola yang dimaksud di sini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai organ operasional lembaga dana, dapat bersumber dari yang pertama hak amil dari zakat yang dihimpun, yang kedua bagian tertentu dari dana infak atau sedekah, kemudian sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.